Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai IP address dan subnetting. Nah, di sini terdapat 6 outline, saya akan menjelaskan yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wire ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas. Nama pada setiap perangkat identitas tersebutlah yang dinamakan IP. Dalam IP address terdapat dua versi, yaitu IP version 4 dan IP version 6. Nah, di sini pada IP version 4 terdapat 8 bit di dalamnya. Dan jika di setiap outletnya. Dan jika ditambahkan maka menjadi 32 bit. Nah, angka-angka tersebut berasal dari angka desimal 0 sampai 255. Nah, untuk menentukan bagaimana IP address tersebut didapatkan, maka harus menggunakan yang namanya prefix. Nah, di sini misalkan terdapat IP 192.168.1.1 dengan slice 24. Nah, jadi slice 24 ini menentukan berapa banyaknya IP yang bisa digunakan, yaitu dari 24 sampai 256. Nah, untuk menentukan prefix bisa menggunakan yang namanya subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Misalkan di sini terdapat sebuah jaringan komputer dengan IP ini yang ingin menghubungkan sebuah komputer yang berjumlah 6. Kata prefix yang harus digunakan yaitu adalah 8 dengan slice 29. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai IP private dan IP public. Di sini kita fokusnya ke IP version 4. Nah, IP public merupakan IP yang digunakan internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka atau asal device connect ke internet. Nah, di sini untuk IP private itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A yang memiliki IP 10.0.00 sampai 255 ya. Lalu kelas B 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Lalu untuk kelas C 192.168.00 sampai 192.168.255. Oke. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, dikarenakan IP private itu digunakan di dalam jaringan lokal, maka dikenal juga sebagai Network Address Installation atau NAT yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai classful dan classless. Di sini terdapat dua klasifikasi IP private dan IP public. Nah, untuk IP public sendiri hanya terdapat 3 kelas saja yang bisa digunakannya, yaitu dari kelas A
dari 1 sampai 127. Lalu kelas B 128 sampai 191. Dan kelas C 192 sampai 223. Nah, untuk slash notation-nya atau prefix. Yang kelas A itu prefix-nya 8, lalu kelas B prefix-nya 16, dan kelas C yaitu 24. Nama lain dari prefix itu bisa juga disebut sebagai CIDL. Nah, untuk IP private-nya di sini terdapat default subnet mask, yang berarti sama saja dengan prefix. Nah, jika subnet masknya 255.0.0.0, maka prefixnya adalah 8. Nah, jika subnet masknya 255.255.0.0, maka slash 16. Jika 255.255.255.0, maka 24. Nah, untuk GIDL dan subnet mask itu termasuknya ke classful addressing atau pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, jika classless addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Oke, selanjutnya kita ke kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan memerlukan beberapa proses seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP. Nah, untuk prefix dan subnet mask sendiri itu untuk menentukan sebuah IP yang bisa digunakan. Nah, untuk IP network adalah sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Nah, untuk IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Lalu range IP yang bisa digunakan. Nah, di sini misalkan saya mempunyai sebuah 12 PC dengan jaringan LAN, dan saya akan menggunakan sebuah IP 172.16.00 dan seterusnya. Nah, untuk menentukannya saya maka akan menggunakan dua pangkat. Nah, pangkatnya ini kita tentukan pangkat berapa yang hasilnya itu tidak kurang dari 12. Nah, maka yaitu 2 pangkat 4. Hasilnya yaitu 16. Di sini kita menggunakan 32 bit, itu 32 dikurangi pangkatnya, maka akan mendapatkan size 28. Nah, di sini kan sudah kita temukan prefixnya yaitu 28, maka kita hitung total IP-nya yaitu dengan 2 pangkat 32 dikurangi dengan prefixnya yaitu 28. Nah, maka hasilnya kan 4, berarti 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, selanjutnya kita ke subnet mask. Kita menggunakan 256 dikurangi 16. Kenapa 256? Karena 256 adalah total IP secara keseluruhan. Nah, untuk 16 maksudnya. 16 itu dari total IP-nya. Nah, hasilnya adalah 240 ya. Maka subnet masknya adalah 255, 255, 255, 240. Oke. Selanjutnya kita ke IP network. Nah, untuk IP network itu selalu diawali dengan angka 0. Selanjutnya yaitu total IP yaitu 16. Kemudian 32. Nah, di sini 32 didapat dari 16 ditambah dengan total IP-nya yaitu 16. Berarti 32. Nah, seperti ini 48 juga, yaitu hasil dari 32 ditambah total IP-nya yaitu 16 dan seterusnya. Lalu ada IP broadcast yang dihasilkan dari 16 dikurangi 1 ya, IP network dikurangi dengan 1.
Nah, di sini 32 dikurangi dengan 1 adalah 31. 48 dikurangi 1 adalah 47. Lalu kemudian di sini maka menjadi 0 sampai 15. Masuk ke blok subnet ya. 16 sampai 31 dan yang terakhir itu 32 sampai 47 ya. Jadi terdapat 3 blok subnet. Oke. Nah, untuk range IP-nya berarti 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Namun yang ini tidak bisa digunakan karena sudah digunakan oleh IP network ya. Berarti IP yang bisa digunakannya yaitu 172.16.10.1 sampai 172.16.10 dan titik 14 ya. Ini adalah jumlah IP yang bisa digunakannya. Selanjutnya kita coba ke konsep blok subnet. Nah, di sini konsep blok subnet ini kita ibaratkan seperti sebuah ruangan ya, di mana misalkan terdapat sebuah IP 10.10.10.10.0 dan slash 27. Namun, setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kita beri contoh, misalkan di sini adalah ini sebuah gedung ya dengan 3 lantai. Nah, misalkan lantai 1 dengan blok subnet 0 sampai 31 ini ya, dengan blok subnet yang pertama. Lalu untuk lantai 2 dengan blok subnet yang kedua, yaitu 32 sampai 63. Nah, yang lantai 3-nya itu dengan blok subnet yang ketiga, yaitu 64 sampai 95. Nah, jika misalkan lantai 1 terdapat 6 PC, maka 6 PC tersebut bisa saling berkomunikasi dengan lantai satunya. Nah, jika untuk berkomunikasi dengan lantai 2 dan lantai 3, dan di antara ini, maka tidak bisa. Meskipun begitu bisa dilakukan yang namanya konsep routing. Nah, di sini juga terdapat IP version for delivery type, yaitu pengiriman data. Nah, di sini terdapat 3. Yang pertama ada unicast one-to-one communication, yaitu pengiriman data yang hanya bisa dilakukan di satu hostnya saja ya. Lalu selanjutnya ada multicast one-to-many communication, yaitu beberapa pengiriman data yang masih di dalam satu grup yang sama ya, misalkan IP class D. Lalu ada broadcast one-to-all communication, yaitu pengiriman ke seluruh host to host yang masih di dalam broadcast domain yang sama. Yang terakhir terdapat sebuah konsep router dan switch. Nah, switch sendiri itu untuk menghubungkan perangkat yang satu network dan router untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, misalkan di sini baik wireless maupun wired ya, dari PC A ke PC B. Oke. Nah, di sini kita ke yang bagian blok subnet sebelah kiri terlebih dahulu. Terdapat IP 192.168.0.1 dan 192.168.0.2. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya 192.168.1.1 dan yang keduanya ini 192.168.1.2. Nah, kedua blok subnet ini memiliki IP yang berbeda ya. Maka dari itu, kita akan menggunakan sebuah router.
sebagai jembatan agar kedua blok subnet ini bisa saling berkomunikasi. Oke, nah sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.